Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas kembali ya soal seri gambar. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, oke? Karena di channel ini kita akan membahas soal-soal tes persiapan kerja, yang mana salah satunya adalah tes CPNS. Nah, jadi di video kali ini ya saya tidak akan banyak menjelaskan berkaitan dengan soal-soal seri gambar ya, tapi saya ingin mengkonfirmasi atau lebih tepatnya apa ya, klarifikasi mungkin ya, klarifikasi dari soal seri gambar atau soal figural yang sudah pernah saya berikan di video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan cek saja di link deskripsi video ini. Nah, jadi ini adalah soal tersebut ya, yang mana banyak dari teman-teman sekalian yang berkomentar ya, atau memberikan saran ya, bahwa jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Sedangkan di video tersebut saya menjelaskan bahwa jawabannya itu adalah yang B gitu. Nah, apakah saya ingin merubah jawaban atau penjelasan saya? Tentu saja tidak, teman-teman ya. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan secara detail kenapa saya memilih jawaban opsi yang B ketimbang yang D. Nah, dari teman-teman sekalian, saya sangat mengucapkan terima kasih ya atas komentarnya, atas saran-sarannya, atas koreksinya. Nah, disitulah kita bisa saling berdiskusi gitu ya. Nah, jadi beberapa teman-teman itu memberikan argumentasi seperti ini. Saya memilih D atau jawaban yang tepat itu adalah D. Kenapa? Karena pada gambar sebelumnya bintangnya warna hitam, maka nanti setelahnya pasti warna hitam. Nah, argumennya diantaranya seperti itu ya, dan kebanyakan seperti itu. Nah, sedangkan saya berargumen bahwa gambar setelahnya bintang yang di tengah itu bukan warna hitam tapi warna putih gitu. Nah, entah mungkin karena saya kurang detail menjelaskannya ya, kemudian argumen saya juga kurang lengkap pada video tersebut, sehingga teman-teman lebih memilih yang D gitu ya ketimbang yang B. Nah, apapun hal tersebut ya, saya sangat mengapresiasi jawaban ataupun komentar teman-teman sekalian gitu ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas fokus satu soal ini saja ya. Walaupun hanya satu soal ini yang kita bahas, saya jamin ya ini akan melatih nalar teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa menganalisis soal-soal seri gambar lainnya ya, dan bisa mengetahui bahwa soal seri gambar atau figural ternyata juga memiliki opsi pengecoh ya. Nah, ini kita akan bahas di video kita kali ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Ketika kita menyelesaikan soal seri gambar atau figural, kita harus membaginya menjadi beberapa objek gitu ya. Nah, misalnya nih ya, kita lihat dari gambar pertama, kedua, tiga, dan 4. Objek yang paling besar itu adalah apa? Adalah belah ketupat ya. Kemudian selanjutnya adalah elips ya. Nah, kita lihat dari pola pertama sampai pola terakhir bahwa gambarnya adalah gambar belah ketupat, elips, belah ketupat, elips. Nah, berdasarkan 4 gambar sebelumnya, maka kita bisa pastikan ya, gambar setelahnya itu adalah apa? Ya, belah ketupat. Oke, ingat. Kita menentukan gambar setelahnya itu adalah belah ketupat berdasarkan ya, gambar setelahnya itu bisa kita tentukan berdasarkan gambar sebelumnya. Ya, nah jadi ada berapa gambar yang bisa menentukan gambar setelahnya, yaitu adalah 4 gambar, gitu kan? Nah, sehingga kita bisa asumsikan jawabannya itu adalah apa? Belah ketupat, gitu. Nah, sehingga ya kita tidak bisa memilih opsi A ataupun opsi E. Jadi yang A dan E itu tereliminasi, gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi objek lainnya. Nah, pada gambar pertama ternyata ini ada lingkaran ya, lingkaran yang lebih kecil di dalam belah ketupat ya. Kemudian di gambar kedua itu ada belah ketupat yang lebih kecil di dalam elips. Nah, dan pola tersebut terus berulang ya. Jadi gambarnya lingkaran kecil ya, belah ketupat kecil, lingkaran kecil, belah ketupat kecil. Berdasarkan 4 gambar sebelumnya ya, ingat 4 gambar sebelumnya, maka kita bisa pastikan ya bahwa ya pola berikutnya itu adalah apa? Adalah lingkaran ya kan? Ada lingkaran. Nah, kita buat aja lingkarannya ya. Sama seperti gambar pertama dan gambar ketiga gitu. Nah, kita buat seperti ini. Oke, ya. Nah, artinya ya
Opsi C itu kita harus eliminasi. Kenapa? Karena di dalamnya itu menggunakan objek belah ketupat yang lebih kecil gitu. Nah, sekarang tersisa opsi B dan opsi D. Kita lihat apa yang membedakan antara opsi B dan D. Nah, ternyata yang membedakan itu adalah warna bintangnya saja ya. Sedangkan warna di lingkarannya ini dia tidak ada perbedaan. Jadi kita ikuti saja ya sesuai dengan opsi jawaban B dan D ya, warna lingkarnya kita samakan. Nah, ini warna hitam ya, ini juga hitam, ini hitam, kemudian hitam, ini juga hitam. Nah, ini yang menjadi perdebatan ya. Kenapa warnanya kita pilih yang putih ketimbang yang warna hitam, sedangkan pola sebelumnya itu menggunakan bintang warna hitam. Kenapa tidak kita pilih saja bintang warna hitam? Oke. Nah, ketika kita menentukan jawaban, maka jawaban kita itu harus kita pilih berdasarkan argumen yang kuat. Argumen yang kuat itu apa? Yaitu berdasarkan pola sebelumnya atau berdasarkan gambar-gambar sebelumnya. Nah, saya berikan contoh gini ya. Lihat, objek yang ada di tengah ya, itu adalah bintang ya. Entah itu di dalam belah ketupat, di dalam elips, di dalam belah ketupat dan seterusnya. Yang pasti adalah apa? Adalah bintang bentuknya ya. Nah, bintang ya, kita pastikan bintang. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan warnanya ya. Oke, terkait dengan warnanya. Nah, saya menjelaskannya seperti ini ya. Di video sebelumnya saya ulang lagi di video kali ini. Jadi ini kan bintangnya ya warna putih dan dia ada di dalam belah ketupat pada gambar ke-1. Saya ulangi, bintangnya warna putih ya dan ada di dalam belah ketupat. Oke. Kemudian pada gambar ketiga teman-teman bisa lihat bahwa bintangnya tetap menjadi warna putih dan berada di dalam belah ketupat. Artinya ada dua kesamaan. Objek luarnya belah ketupat ya, kemudian di dalamnya adalah bintang berwarna putih. Gitu. Oke. Nah, berdasarkan asumsi tersebut ya, dari gambar 1 ke gambar 3 ya, kemudian dari 3 ke 5 kan gitu ya, ini gambar kelimanya, maka gambar berikutnya adalah bintang berwarna apa? Berwarna putih. Gitu. Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan, kenapa bintangnya tidak warna hitam saja? Oke. Coba perhatikan baik-baik. Saya memilih bintang warna putih berdasarkan ya dua gambar sebelumnya ya, yaitu gambar pertama dan gambar ketiga ya. Jadi ada dua gambar yang mendukung ya, sehingga saya bisa menentukan pola berikutnya. Nah, sekarang teman-teman yang memilih bintang warna hitam ya pada pola kelima itu berdasarkan argumen apa? Ya, berdasarkan komentar argumennya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Kita lihat, kita ganti dulu warnanya. Nah, ini kan pola kelima. Pola kelima itu gambar di dalam lingkarannya ya adalah bintang warna hitam. Maka ya berdasarkan pendapat teman-teman sekalian, pola berikutnya bintangnya juga warna hitam. Nah, sekarang coba ya jawab pertanyaan saya. Ada berapa gambar ya yang membuat teman-teman itu sangat yakin ya bahwa gambar berikutnya itu adalah bintang warna hitam? Hanya gambar 5 ini saja. Artinya argumen bintang warna putih itu lebih kuat ketimbang argumen bintang warna hitam. Kenapa? Karena gini, ada dua gambar ya yang bisa menentukan pola berikutnya sehingga kita pilih bintang warna putih. Sedangkan ya kalau bintang warna hitam itu hanya ada satu gambar yang mendukung. Nah, kemudian ada yang berargumen kayak gini, ya bisa aja kan, nanti bintang setelahnya adalah bintang warna hitam, nanti bintang ke-6-nya juga bintang warna hitam. Nah, yang jadi masalah adalah kita belum mengetahui ya gambar pada pola ke-6. Nah, itu yang jadi masalah ya, kecuali pola ke-6 ini sudah ada ya gambarnya di soal. Nah, barulah kita bisa menentukan argumen bahwa ya gambar setelahnya adalah bintang warna hitam. Kenapa? Karena argumennya kuat, terdiri dari dua gambar ya. Nah, gitu. Nah, sedangkan di sini di soal ini ya hanya ada satu gambar ya, bahkan gambarnya ini coba perhatikan baik-baik ya. Ini bintangnya warna hitam di dalam lingkaran, sedangkan yang sebelumnya aja di dalam lingkaran tuh bintangnya warna putih ya. Nah,
bagaimana ya argumen tersebut bisa dipatahkan artinya. Nah, jadi yang membuat soal ini bukan main-main ya. Jadi dia bisa mengetahui ya, orang kemungkinan nanti memilih B atau D, dan kemungkinan besar mereka akan memilih D. Kenapa? Karena berdasarkan pola sebelumnya itu adalah bintang warna hitam. Nah, padahal bintang warna hitam itu hanya ada pada pola kelima ya. Sedangkan bintang warna putih yang terlihat jelas polanya pada gambar belah ketupat, yaitu gambar ke-1 dan ke-3 itu warna putih. Ya, nanti argumen pola setelahnya juga warna putih itu lebih kuat. Kenapa? Didukung oleh dua gambar ya. Jadi kesimpulannya gini aja sih sebenarnya, sederhananya seperti ini. Bintang warna putih itu bisa kita tentukan polanya berdasarkan dua gambar sebelumnya. Sedangkan bintang warna hitam itu hanya bisa kita pilih berdasarkan ya satu gambar sebelumnya. Ya, kuatan yang dua atau yang satu, tentu saja yang dua gitu ya. Nah, sehingga kita tidak bisa memilih opsi yang D gitu ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya, gitu. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke, dan saya mohon maaf tidak bisa membalas semua komentar teman-teman ya, karena ya saya sambil kerja sambil kuliah juga ya. Nah, jadi seperti itulah penjelasan dari saya ya. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan ya, silakan tuliskan saja di kolom komentar ya. Kita mungkin nanti diskusi ya. Kalau teman-teman ada yang paham ya, silakan dijawab saja ya pertanyaan-pertanyaan dari kawan yang lain gitu. Nah, mungkin seperti itu. Nanti kita di video lainnya akan bahas lagi ya soal seri gambar, karena rupanya seri gambar ini adalah salah satu hal yang menarik juga ya kita bahas gitu ya, karena analisisnya perlu analisis yang mendalam gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian sudah menonton channel ini sampai selesai ya. Saya harap teman-teman saling berbagi informasi di kolom komentar ya, terkait pendapatnya ya, terkait dengan saran-sarannya. Nah, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.